Bagaimana kita seharusnya memahami realitas dosa? Dosa ada dalam sejarah manusia. Realitas dosa dapat dipahami dengan jelas hanya dalam terang wahyu ilahi dan terutama dalam terang Kristus penyelamat semuanya. Ketika dosa begitu banyak, Dia melimpahkan rahmat lebih banyak lagi. Apa kejatuhan para malaikat itu? Ungkapan ini menyatakan bahwa setan dan iblis-iblis lainnya yang dibicarakan oleh kitab suci dan tradisi gereja pada awalnya adalah para malaikat yang diciptakan dengan baik oleh Allah. Tetapi mereka berubah menjadi jahat karena melalui pilihan yang bebas dan definitif menolak Allah dan kerajaannya, sehingga memunculkan neraka. Mereka mencoba membujuk manusia untuk bersekutu dengan mereka, memberontak melawan Allah. Namun Allah telah memastikan kemenangan terhadap kejahatan dalam Kristus. Apa dosa manusia yang pertama itu? Ketika dicobai iblis, manusia pertama, laki-laki dan perempuan, telah membiarkan kepercayaan kepada Sang Pencipta mati dari dalam hati mereka. Dalam ketidaktaatan mereka ingin menjadi seperti Allah, tetapi tanpa Allah dan tidak selaras dengannya. Karena itu Adam dan Hawa langsung kehilangan rahmat asali kesucian dan keadilan bagi mereka sendiri dan semua keturunan mereka. Apa dosa asal itu? Dosa asal yang di dalamnya semua manusia dilahirkan adalah keadaan tiadanya kesucian dan keadilan asali. Dosa asal adalah dosa yang membelenggu kita, bukan sesuatu yang kita lakukan, merupakan suatu keadaan kelahiran dan bukan suatu tindakan pribadi. Karena kesatuan asali seluruh umat manusia, dosa asal ini diturunkan kepada keturunan Adam bukan dengan peniruan tetapi lewat pembiakan. Pewarisan ini menjadi misteri yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Apa konsekuensi lain yang muncul dari dosa asal? Sebagai konsekuensi dosa asal, kodrat manusia terluka dalam kekuatan alamiahnya tanpa menjadi rusak secara total. Karena dosa asal ini muncullah kebodohan, penderitaan, kekuasaan maut, dan kecenderungan terhadap dosa. Kecenderungan ini disebut konkupisensi. Setelah dosa yang pertama, apa yang dilakukan oleh Allah? Sesudah dosa yang pertama, dunia dibanjiri dosa, tetapi Allah tidak membiarkan manusia berada di bawah kuasa maut. Dalam proto-evangelium, Allah memaklumkan dengan cara yang misterius bahwa kejahatan akan dikalahkan dan manusia akan diangkat dari kedosaannya. Pernyataan ini merupakan pewartaan pertama Mesias dan penebus. Karena itu, kedosaan ini pada masa yang akan datang disebut dengan kedosaan yang membahagiakan, karena memunculkan penebus agung bagi kita. Bagian 2, aku percaya akan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Apa kabar gembira bagi umat manusia itu? Kabar gembira adalah pewartaan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang wafat dan bangkit dari mati. Pada masa Raja Herodes dan Kaisar Agustus, Allah menepati janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Dia mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bagaimana kabar gembira ini menyebar? Sejak awal mula para murid yang pertama dikobarkan oleh semangat untuk mewartakan Yesus Kristus, untuk membawa semuanya kepada iman akan Dia. Bahkan pada zaman sekarang, dari cinta akan Kristus muncullah semangat di antara orang beriman untuk berevangelisasi dan berkatekese, yaitu untuk mewartakan seluruh rencana Allah dalam pribadi Yesus dan membawa umat manusia dalam persatuan dengan Dia. Apa arti nama Yesus? Diberikan oleh malaikat pada waktu pewartaan kepada Maria, nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Nama itu mengungkapkan identitas dan misinya karena Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka.
Petrus menyatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.